Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin tamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali di kajian kita dari pembahasan kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi, dan kita sekarang sudah masuk di bab yang ke-11 ya. Bab 11 ini yaitu judulnya Al-Maqid Al-Hadiya Asyarah Siyanatul Ilmi Amma Yashin Mimma Yukhaliful Muru'ah Wa Yakhrimuha. Menjaga ilmu dari perkara yang mengotorinya ya. Yaitu dari hal-hal yang menyelisihi muru'ah, menyelisihi kewibawaan, dan yang mengotorinya. Ilmu itu dijaga bukan hanya dari ya kita menghafalnya, bukan hanya itu saja. Tapi ilmu juga dijaga artinya diri kita, sikap kita harus mencerminkan wibawanya orang yang memiliki ilmu. Jangan sampai kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat kita, gerak-gerik kita tidak mencerminkan orang yang memiliki ilmu. Kalau keadaannya seperti itu, maka nanti orang-orang awam akan beralasan si fulan pemilik ilmu, tapi sifat dan perbuatannya demikian. Dan itu yang dimaksud mengotori ilmu. Menurunkan, merendahkan nilai keagungan ilmu karena perlakuan kita yang tidak menjaga adab-adab ilmu. Ya. Di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, malam yasinul ilm, malam yasunil ilma, lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Ya. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maksudnya tidak mempraktikkan adab di dalam dirinya, maka ilmu tidak akan menjaga dirinya. Seolah-olah dia sama dengan antara dia dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya. Kemudian dikatakan waman akhalla bil muru'ah, dan barang siapa yang melanggar muru'ah ya, bil wuqu'i fi ma yashinu, dengan melakukan atau terjatuh ke dalam perkara yang mengotorinya, faqad istakhaffa bil ilmi, maka dia telah merendahkan ilmu. Jadi orang yang melanggar
artinya lam yubali bih. Nah ini dia tidak peduli, ya. Tidak peduli. Tidak peduli dengan muru'ah. Muru'ah itu kewibawaan, maka dia telah merendahkan ilmu. Dulu ada sebagian ulama, ya, yang sedang berkumpul di sebuah ruangan dengan ya sama para penuntut ilmu, atau kita mungkin sesama ustadz atau sesama pelajar sedang kumpul santai lah di sebuah ruangan. Dan sebagaimana kita ketahui, biasanya kalau kumpul santai dengan di podium itu beda, kan? Berbeda ya kondisinya. Kadang kalau sedang kumpul santai, ya ada bercandanya, namanya juga manusia. Bercandanya ada cair lah seperti itu. Ya. Nah, ketika dalam ruangan tersebut suasana sedang cair, di sana ada canda tawa dan sebagainya. Kemudian ada orang lain yang mau masuk ke ruangan. Terdengar ada orang yang mau masuk ke dalam ruangan itu. Maka di antara mereka sering menasihatkan, udah diem katanya. Ada orang lain yang mau masuk. Terus yang di dalam ruangan itu ada yang mengatakan, apakah engkau menyuruh kita berbuat riya? Oh tidak, bukan seperti itu maksudnya. Tapi kita menjaga wibawa ilmu. Karena kalau misalnya dalam ruangan tersebut orang awam mengetahui, nanti akan menurunkan nilai ilmu. Dengan mengatakan, tuh para ustadz juga ternyata senang bercanda dan sebagainya. Padahal ya itu manusiawi. Tapi untuk menjaga agar tidak ada perkataan seperti itu, maka yang ada di dalam ruangan tadi saling menasehatkan agar ketika ada orang baru yang belum dikenal, untuk menjaga wibawa. Kalau bahasa kita menjaga image. Di sini tentu bukan munafik, bukan ria, agar menambah wibawa ilmu. Nggak kebayang kalau seorang yang memiliki ilmu, baik itu seorang pelajar ataupun pengajar, tidak menjaga kelakuan, maka tentu orang awam akan menilai ilmu, ya. Menilai ilmu itu menjadi perkara yang rendah. Dan kalau ilmu sudah direndahkan, diremehkan, maka inilah kerusakan di dalam masyarakat. Kalau ilmu sudah tidak dihargai, ya, bagaimana seseorang itu bisa hidup di atas petunjuk? Kalau ilmu sendiri sudah diremehkan. Baik. Jadi barang siapa yang melanggar muru'ah dengan melakukan hal-hal yang mengotori, maka dia telah meremehkan ilmu. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalah. Maka dia falam yu'azzimhu, tidak memuliakan ilmu, wa waqa'a fil batalah, dan dia terjerumus ke dalam kerusakan, ya. Ke dalam kerusakan. Maka jadilah fatubdi bihil hal, maka keadaan tersebut menyebabkan ila zawali ismil ilmi anhu, lenyapnya identitas ilmu darinya. Ya. Jadi kalau seorang itu tidak peduli terhadap muru'ah, maka dia sudah meremehkan ilmu, terus dia tidak mengagungkan ilmu, dan dia jatuh ke dalam kerusakan. Kemudian kondisi tersebut menyebabkan hilangnya identitas keilmuan. Ini bahaya, seseorang tidak memperdulikan muru'ah, ya. Jadi kita simpulkan,
bahayanya melanggar muru'ah. Muru'ah ilmu. Bahayanya melanggar muru'ah ilmu. Tadi disebutkan orang yang melanggar muru'ah dalam ilmu, ya, ada beberapa efek negatifnya. Pertama, dia telah meremehkan ilmu, telah merendahkan ilmu. Kemudian yang kedua, tidak mengagungkan ilmu. Ketiga, akan terjatuh ke dalam kerusakan. Yang keempat, hilangnya identitas ilmu pada dirinya. Hilangnya identitas keilmuan. Nah, ini bahaya melanggar muru'ah dalam ilmu. Muru'ah itu wibawa, ya, atau bahasa kitanya image. Kan dia sudah melakukan, dia telah merendahkan ilmu, tidak mengagungkan ilmu, dan akan terjatuh ke dalam kerusakan sehingga hilanglah identitas keilmuan pada dirinya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, qala Wahb bin Munabbi, berkata Wahab bin Munabbi, la yakunul battal minal hukama. Tidak mungkin orang yang al-battal, battal itu orang yang tidak bermoral, minal hukama, menjadi bagian dari ahli hikmah. Gak mungkin orang yang tidak bermoral menjadi ahli hikmah. Ya, tidak mungkin. Karena bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan hikmah-hikmah dalam kehidupan, sementara untuk dirinya saja dia tidak hikmah, asal-asalan. Maka sungguh mengerikan di antara kondisi, ya, yang ada di zaman sekarang. Ada sebagian orang yang mengaku, ya, saya orang awam nih, tapi ceramah gitu. Bahkan salah lagi ceramahnya. Ini merusak, ya, namanya. Saya ada orang awam katanya, tapi saya tidak merasa suci. Jadi dia di sisi lain mengakui kebodohannya, tapi nggak tahu diri. Sampai beberapa waktu sebelumnya ada orang yang berpenampilan seperti, mohon maaf, banci, ya, kemudian dia berdakwah, atau orang yang belum kenal agama terus diberikan panggung dakwah, akhirnya ngelantur sana sini. Dan orang-orang seperti itulah yang merusak agama. Merusak agama, tapi walaupun demikian tetap saja orang itu ada pengikutnya. Dan orang yang mengikutinya ya sama orang-orang yang nggak ngerti ilmu juga, yang tidak bermoral. Yang ceramah itu
membolehkan segala sesuatu agar disenangi, agar dikatakan bijak. Padahal bukan bijak namanya. Ketika hukum Allah di otak-atik itu bukan bijak. Baik. Kemudian kata beliau, jima'ul muru'ah, inti dari muru'ah. Ini inti dari muru'ah. Apa yang dimaksud muru'ah itu? Isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu. Mempraktikan perkara yang memperindah ilmu dan menghiasinya. Dan watajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Menjauhi perkara-perkara yang mengotorinya. Ya. Nah, ini hakikat muru'ah. Jadi hakikat muru'ah apa? Mempraktikan sesuatu yang memperindah ilmu dan menghiasinya. Serta menjauhi sesuatu yang mengotorinya. Atau mencemarinya. Nah, ini hakikat dari muru'ah. Inti, hakikat atau inti, ya. Inti dari muru'ah itu mempraktikkan sesuatu yang memperindah ilmu dan menghiasinya, serta menjauhi sesuatu yang mengotorinya atau mencemarinya. Ini muru'ah, ya. Maka di sini dikatakan, dilihat di yang bahasa Arabnya, jadi muru'ah itu cakupannya ada dua. Pertama, isti'malul abdi ma yujammiluhu wa yazinuhu. Jadi seorang hamba itu mempraktikkan apa-apa yang memperindah ilmu dan menghiasinya. Ya. Kemudian taba'uduhu, menjauhinya dari yang mengotorinya. Apabila seorang hamba diberikan taufik untuk melakukan dua hal ini, maka dia sudah melakukan muru'ah. Ya. Lalu apa di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang muru'ah? Yaitu di surah Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah kepada yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya. Di sini di dalam Al-Quran, dalam Al-A'raf ayat 199, ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 dijelaskan tentang adab yang bagus, yang baik. Adab yang baik. Tentang muru'ah.
adab yang baik, kemudian akhlak-akhlak yang mulia. Apa saja itu? Ya, jadilah pemaaf. Kemudian perintahkan yang ma'ruf. Kemudian berpaling atau menghindar dari orang-orang bodoh. Baik. Jadi di dalam surah Al-A'raf ini Allah menyebutkan khudil afwa, jadilah pemaaf. Dan di antara ciri kebaikan hati seseorang itu mudah memaafkan. Mudah memaafkan, tidak pendendam, dan kalaupun dia yang keliru, dia akan mudah meminta maaf. Itu di antara kebaikan hati seseorang. Sebaliknya, orang yang sulit memaafkan dan dia pun sulit meminta maaf, ini tanda kerasnya hati. Ya. Tanda kerasnya hati dia. Kemudian perintahkan yang ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Dan wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah, menghindar dari orang-orang bodoh. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak peduli terhadap agama. Ya. Berpaling atau menghindar di sini bukan berarti kita nggak kenal dengan misalnya ada tetangga atau ada saudara yang belum paham terhadap agama. Berpaling di sini bukan berarti kita nggak kenal, nggak nyapa, enggak. Tapi kita tidak menjadikannya sahib. Kemana-mana bareng, diajak ini mau, diajak itu mau. Tidak. Kalau kita tahu ini orang bodoh, tidak peduli terhadap ilmu, hidupnya yang penting senang-senang, itu tinggalkan. Ya. Kita jangan mau diajak bareng-bareng dalam perkara kelalaian. Ya. Adapun dalam urusan-urusan tertentu yang sifatnya baik, ya tidak mengapa. Tapi biasanya orang-orang bodoh yang tidak peduli terhadap agama, hidupnya itu ya dipenuhi dengan kesia-siaan. Tidak peduli mana yang baik dan buruk, tidak peduli mana yang bermanfaat agama, bermanfaat di akhirat, tidak peduli mana yang mencelakakan. Jadi yang penting happy aja. Nah, tidak demikian. Jadi berpaling di sini bukan berarti nggak kenal. Kan kita kenal misalnya dengan tetangga, nggak mesti segala sesuatu kita ikut, nggak mesti. Kita kenal dengan tetangga misalnya, dan kita tahu ini tetangga kurang baik dari sisi akhlak, ya kan cukup kalau ketemu sapa senyum itu udah cukup, nggak mesti kita sampai akrab dekat kemana-mana bareng. Itu kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti itu nanti kita kepengaruh. Awalnya kita nggak nyaman, lama-lama kita membenarkan, akhirnya kita terbiasa, lama-lama oh ya udahlah biarin masing-masing aja, yang penting kita akur misalnya. Nah, tidak demikian mesti. Baik. Kemudian di sini dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah terkait ayat ini, di sini dikatakan fihi, pada ayat ini al-muru'ah, ada muru'ah, ada kebijaksanaan, ada kewibawaan, ya. Ada kewibawaan, husnul adab, ada bagusnya adab,
Kemudian wa makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Dalam ayat ini terkandung 3 hal tadi. Baik. Kemudian dikatakan wa min alzami adabin nafsi lit talib, di antara adab yang paling penting, adab terhadap diri, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap diri sendiri bagi seorang murid. Kan adab murid itu ada adab terhadap dirinya, terhadap gurunya, terhadap bagaimana dia menghadiri majelis. Nah, di antara adab yang paling penting itu apa? Tahillihi bil muru'ah. Dia menghiasi dirinya dengan muru'ah. Ya. Jadi di antara adab yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu berhias dengan muru'ah. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan apa-apa yang menghantarkan kepada muru'ah. Wa tanaqqubuhu, dan menghindari, ya, menjauh khawarimaha, perkara-perkara yang merusaknya, allati tukhillu biha, yang menghilangkan muru'ah. Jadi bisa kita tulis di antara adab yang penting bagi diri seorang thalib adalah berhias dengan muru'ah. Kemudian berhias dengan muru'ah dan menghindari yang merusak muru'ah. Menghindari yang merusak muru'ah. Nah, di sini diberikan oleh penulis beberapa contoh perbuatan yang merusak muru'ah. Beberapa contoh perbuatan yang merusak muru'ah bagi penuntut ilmu. Apa saja itu? Di sini dikatakan kahalqi lihyati, ya. Mencukur jenggot. Ini untuk laki-laki. Jenggot itu nggak boleh dicukur. Sebagian ulama menyebutkan hukumnya haram mencukur jenggot itu. Jadi adab laki-laki khususnya terhadap jenggot ini, kalau tumbuh dibiarkan. Itu kata Nabi. Ya. Kata Nabi, panjangkan jenggot. Maksudnya kalau tumbuh biarkan. Dan kalau nggak tumbuh, nggak apa-apa, jangan dipaksa tumbuh. Yang tidak boleh kalau tumbuh dicukur. Itu menghilangkan muru'ah. Bahkan tadi disebutkan oleh sebagian ulama, haram hukumnya mencukur jenggot. Kenapa haram? Karena Nabi merintah. Nabi merintah dipanjangin, ini malah dicukur.
kalau ada yang mengatakan masalah jenggot aja dipermasalah. Kalau ada yang menyebutkan seperti itu, ya kita di mana pengagungan kepada Nabi? Nabi yang nyuruh loh. Kenapa diri kita kalau yang menyuruh atasan kita mangut, tapi yang menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia, seorang Rasul yang menjadi utusan Allah, kita keberatan. Dan itu ciri khas laki-laki. Sehingga orang yang mencukur jenggot itu dianggap perbuatan yang merusak muruah. Makanya di sini bisa kita lihat ya, sederhananya ya dari penampilan. Kalau seorang pengajar, ustadz, penuntut ilmu, jenggotnya habis, dicukur padahal akan tumbuh, itu udah jadi alamat ya. Tidak mengagungkan terhadap sunnah. Tidak mengagungkan terhadap sunnah. Kemudian yang kedua, au kasratil tifati fit tariq. Ya, banyak atau sering menoleh di jalan. Jadi kalau lagi di jalan, dia tidak menjaga pandangan, ya. Tidak menjaga pandangan, lirik kiri, lirik kanan, apapun yang dia ya ada di depannya atau di pinggirnya dia lihat dengan nggak jelas tujuannya, kecuali nyari alamat. Ya. Tapi kalau nggak jelas dia lihat banyak hal. Nah ini enggak. Atau misalkan dia masuk ke dalam rumah, lihat semuanya. Padahal tidak niat untuk membeli rumah itu. Kalau niat untuk membeli rumah itu ya harus dilihat. Ini menunjukkan orang itu nggak fokus terhadap tujuan. Kemudian juga yang selanjutnya, au maddi rijlaini fi majma'in nas min ghairi hajah wala darurah da'iyah. Menyelonjorkan kedua kaki di tempat umum tanpa kebutuhan, tanpa juga ada sesuatu yang mendesak, ya. Jadi menjulurkan dua kaki di tempat umum tanpa kebutuhan yang darurat. Karena ada orang itu tanpa ada kebutuhan, tapi dia ya duduk dengan penuh kesombongan seperti itu. Tapi kalau dia sakit atau capek, nggak masalah menselonjor. Nah lihat di sini, di tempat umum saja kita tidak boleh seperti itu, apalagi di majelis ilmu. Ya, makanya kalau kita belajar tuh usahakan jangan nyender, jangan sambil selonjoran. Itu menghilangkan wibawa. Ya. Kemudian au suhbatir arazil wal fusaq wal mujjan wal battalin. Ya. Atau berteman, bergaul ya, dengan arazil, orang-orang yang kata-katanya kotor, kemudian fasik, ya, kemudian
tidak punya malu, kemudian juga tidak bermoral. Ya. Berteman, bergaul dengan orang-orang yang kata-katanya kotor atau salah gaul ya. Nah, ini mengurangi juga karena akan berpengaruh kita dari gaya bicara, gaya pakaian akan ngaruh kalau kita salah gaul ya. Salah gaul yang dipertimbangkan misalnya pakaian bukan lagi sesuai syariat atau tidak, tapi ini sesuai nggak dengan mode sekarang ya. Dan yang lain dari gaya bahasa, dari cara makan dan selainnya. Makanya nanti ada pembahasan pentingnya memilih teman. Teman itu bisa pengaruh dari ucapannya, perbuatannya, bahkan hanya sekedar melihatnya itu bisa memberikan pengaruh. Coba betapa banyak misalkan anak-anak muda atau anak-anak kecil meniru idolanya, padahal belum pernah ketemu, hanya baru melihat saja. Tapi misalnya gaya rambut ingin seperti mereka, model pakaian, warna pakaian. Nah, ini menunjukkan besarnya pengaruh. Ya. Au musara'atil ahdas wassighar. Yang mengurangi muruah juga adalah berlebihan dalam bercanda dengan anak-anak. Bercanda dengan anak-anak boleh, anak-anak itu senang dicandai, tapi jangan berlebihan. Ya. Misalnya, ya misal di sini dikatakan misal bergulat dengan anak-anak. Bergulat dengan anak-anak secara berlebihan di tempat umum. Ya. Nah, ini melanggar, mengurangi muruah diri seseorang. Jadi perkara yang tidak pantas, kalaupun itu dilakukan, ya jangan kita lakukan yang membuat atau yang terlihat oleh banyak orang sehingga hal tersebut dijadikan alasan oleh orang umum dengan mengatakan tuh orang yang berilmu saja kayak gitu. Baik, demikian untuk pertemuan kita di bab 11 ini. Ya. Barangkali ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan, dipersilakan. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi umat yang ingin bertanya silakan open mic langsung ya. Silakan Pak Umahat. Nampaknya kita cukup Ustaz. Jadi kesimpulannya kita sebagai seorang muslim secara umum, terkhusus sebagai pelajar atau pengajar, ada di antara hal yang penting selain memperindah hati, itu yang utama, juga kita memperindah atau menjaga penampilan, bahkan gerak-gerik kita itu diperhatikan. Jangan bedakan antara kita di tempat umum, apalagi di hadapan murid misalnya, dengan kita dengan teman-teman atau dengan keluarga sendiri, itu akan berbeda. Di sini bukan mengajarkan kemunafikan, ya, tapi untuk menjaga nilai sebuah ilmu. Juga bukan berarti kita di depan keluarga atau di depan teman
asal-asalan juga. Misalnya kelihatan aslinya itu ternyata jelek, bukan. Maksudnya hal-hal sederhana. Misalnya ada hal yang lain yang mengurangi muruah, misalnya banyak tertawa di depan umum, gitu ya. Atau melakukan hal-hal yang melanggar. Contoh sederhana, kalau orang awam makan sambil berdiri atau dengan tangan kiri, mungkin itu orang awam. Tapi kalau itu seorang pelajar, dia makan dengan tangan kiri dan berdiri atau berjalan, itu akan mengurangi muruah. Atau berpakaian yang modis misalnya. Ya. Terus misalnya pakai kendaraan yang divariasikan, baik itu motor ataupun mobil, seperti orang-orang yang tidak paham agama. Nah, hal-hal ini dihindarkan agar kita menjaga nilai sebuah ilmu. Bagaimana akan orang mencontoh kita mengajarkan hidup untuk qanaah, untuk tawadhu, sementara gaya hidup kita hedon? Nanti bertolak belakang dengan ilmu yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, juga menjauhi dari perkara-perkara yang merusaknya. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah, untuk pertemuan kajian kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Adapun untuk